Surat apa? An-Naba ayat 30-31. Oke, saya kira baik. Satu soal lagi. 4 ayat saja. Bacakan 4 ayat atau 4 ayat lanjutan. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Baik. Silakan beri tepuk tangan. Innal hamdalillah wa usalli wa assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah MTS Deli Pegantar yang saya hormati, kepada Dewan Juri yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng yang saya hormati, dan kepada Dewan Juri dan staf tata usaha yang saya hormati, dan teman-teman adik-adik teteh dan AA yang saya cintai. Hadirin sebangsa dan setanah air, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tema tentang Islam sebagai mengatur pergaulan bebas. Kita sudah tahu bahwa negeri ini banyak yang melakukan zina, dan parahnya lagi mereka tidak jera dengan melakukan zina mereka. Seperti pada ayat berikut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat di atas ada pintu. Yang pertama adalah ihtilaj. Ihtilaj adalah hubungan laki-laki dengan perempuan yang melebihi batas. Yang kedua adalah khalwat. Khalwat adalah berdua-duaan dengan bukan mahram. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, dan janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang wanita, maka syaitan akan jadi orang yang ketiga. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh, beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, dalam berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada orang yang ajak sholat kesini kesono, ogah gitu loh. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas nanti bablas. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai generasi muda, jauhilah perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang keji. Kita pun harus tahu ada beberapa zina. Yang pertama adalah zina alman. Zina alman pun terbagi dengan beberapa bagian, yaitu zina ain. Zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata.
Contohnya seperti kita memandang lawan jenis dengan perasaan nafsu di hati. Dan kedua adalah jinah kolbi. Jinah kolbi adalah jinah yang dilakukan oleh hati. Ketika kita memikirkan seseorang dengan perasaan bahagia dan senang. Dan yang ketiga adalah jinah lisan. Jinah lisan adalah jinah yang dilakukan oleh lisan. Ketika kita membicarakan seseorang dengan perasaan senang dan bahagia. Dan yang keempat adalah jinah tangan. Jinah tangan adalah jinah yang dilakukan oleh tangan. Ketika sengaja menyentuh tubuh lawan jenis dengan perasaan nafsu di hati. Dan jinah yang kedua dari pembagian jinah adalah jinah muson. Dalam kata lain, jinah muson adalah jinah perselingkuhan, tong salingkuh. Dan selain mendapatkan dosa, jinah ini juga akan tumbuhnya penyakit kelamin. Dan jinah yang terakhir adalah jinah ghairu muson. Jinah ghairu muson adalah jinah yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ketika sepasang kekasih terayu oleh godaan setan dan dia melampiaskan hawa nafsunya. Dan kesimpulannya adalah janganlah kita mendekati perbuatan zina karena zina adalah perbuatan yang keji. Sebelum saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala candaan saya dan omongan atau ucapan yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan saya akan menyampaikan sebuah pantun. Nasi uduk, nasi kuning. Pakai sambal, pakai bonteng. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang mengenai ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, amal kita semuanya akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min. Maka sangat rugi bagi orang-orang yang bersedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas dan beramal soleh, beramal ibadah, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah singkat sesingkat-singkatnya dari saya. Bila ada salah perbuatan dan salah perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat limpah rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini.
Salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, pencinta kedamaian, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin tabiatnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Robbal. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, serta kawan-kawan semua yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang kata syukur pasti tidak lepas dari kata nikmat. Bersyukur itu seperti halnya kita mengucapkan terima kasih atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan nikmat itu sendiri adalah segala kebaikan dan manfaat yang diyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dan perhatikan, ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Hayo, siapa coba yang bisa menghitung nikmat Allah? Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ada yang tahu tidak? Nikmat Allah, teman-teman, jangankan dihitung hanya dengan menggunakan jari, menggunakan kalkulator saja tidak mungkin bisa. Bahkan jika seluruh pohon-pohon di atas bumi ini dijadikan pena dan seluruh air laut dijadikan tintanya, maka tidak akan pernah cukup untuk menghitung dan menuliskan nikmat Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita semua yang mendapatkan begitu banyak semua ini untuk selalu bersyukur. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab itu sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa semakin kita bersyukur, semakin Allah akan menambahkan nikmatnya. Hidup bertambah mujur, keluarga bertambah makmur, usaha pun kian meluncur. Kalau pergi ke Mekah, insya Allah jadi haji mabrur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi jika kita tidak bersyukur? Usaha menjadi rusak, keluarga jadi berserak, hidup belangsak, nafas pun menjadi sesak. Na'udzubillahi min. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah.
Jadi kesimpulannya, seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berkewajiban untuk selalu bersyukur. Dengan satu harapan, Allah akan menambahkan nikmat dan memberikan ampunannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cermek, bunga jawab salamna kurang rame. Ayo orang balikan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Dewan Juri Lomba, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tiada untayan kata yang paling indah dan penuh makna yang terucap dari lisan seorang hamba dengan penuh pengharapan akan kucuran ilmu rodirobnya. Selain dari panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang dengan melalui runtuh yang suluhi qadim dan tanjiji hadisnya, yang diijadkan melalui kudrat dan iradatnya. Pada saat ini kita semua dapat berkumpul, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini dapat mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam semoga ditetapkan pada junjungan alam, paduka revolusioner Islam, Rasul tercinta, Presiden sedunia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin pecinta ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, kita hidup di alam dunia ini memang merupakan suatu perjuangan. Sebagaimana pepatah mengatakan hidup adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Tak mau berjuang selesai saja hidup, takut berkorban jangan berjuang. Hadirin, sebagai manusia kita harus anggap dan mampu untuk bergelut dengan kemelut kehidupan yang teramat ganas ini. Dan untuk itulah kita butuh modal dan bekal. Kita isi dan bekali diri kita. Kita perkokohkan jiwa dan raga kita. Kita matangkan benak hati kita, tiada lain dan tiada bukan hanya dengan ilmu. Jangan jauh-jauh hadirin. Ibadah saja kalau tanpa ilmu itu tidak ada artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Ruslan berkata di dalam kitab jubatnya, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajalma ibadah tajang ilmuna, maka amal latih ditolak dan diterima. Oleh karena itu, apalah artinya hidup kita kalau tidak punya ilmu? Apalah artinya amal ibadah kita kalau tanpa ilmu? Walau jika kita sampai dempak pahili jeung bujur sapi, akibat kita terus sholat, tapi kalau sholat kita tidak pakai ilmu, wallahu a'lam, apa jadinya sholat kita? Oleh karena itu menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kaya wajib menuntut ilmu, yang miskin wajib menuntut ilmu. Laki-laki wajib menuntut ilmu, perempuan wajib menuntut ilmu, anak-anak apalagi kakek-kakek dan nenek-nenek pun masih wajib menuntut ilmu untuk menerangi roda kehidupan kita. Sampai kapan hadirin? Sampai kapan? Besok. Dari mulai ngabrojol, ngabebas yang hulu ngalar, nang karak baut hilang lahat. Dari mulai di ais sampai di pais, dari mulai di bedong sampai nyarum gedong, intinya selama hayat masih dikandung badan kita, masih wajib menuntut ilmu untuk menerangi roda kehidupan kita. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kalau kita tahu dan paham betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang yang memiliki ilmu. Pernah suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke dalam masjid, yang melihat iblis sedang diam di pintu masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur iblis itu, "Ma tasna'u huna?" kata Nabi, "Hai iblis, apa yang sedang kau kerjakan di sana?" Lalu iblis menjawab, "Wahai Rasul, saya ingin masuk ke dalam masjid ini untuk mengganggu dan merusak orang yang sedang sholat. Tapi saya ragu, saya takut sama orang yang sedang tidur itu." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Kenapa engkau takut sama yang tidur dan tidak takut sama orang yang sedang sholat itu? Padahal dia sedang munajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dengan lantang iblis menjawab, "Yang sedang sholat itu orang bodoh, tidak punya ilmu. Jadi mudah sekali bagiku untuk mengganggunya. Sedangkan orang yang sedang tidur itu orang yang berilmu, mengerti agama. Jadi saya takut bila dia bangun nanti dia berdoa untuk mengusir saya." Disinilah saudara-saudara Nabi Muhammad SAW bersabda, "Naumul alimi afdalu min ibadatil jahil." Tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil atau bodoh tidak punya ilmu. Alangkah hebatnya hadirin. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggali ilmu dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akan mengakhiri pidato saya akan berpantun. Rajin-rajinlah minum jamu agar kuat urat-urat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar supaya selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya Baghdad wala tansya'i malur ribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama
kitabah lil kiroah wal kiroah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Nurul Hikmah Gantan yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Ibu Dewan Juri beserta staf yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hadirin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabbi dan segala zat yang maha kufur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, berupa nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat saya cintai, pada kesempatan pagi ini, pada hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul The Power of Doa. Hadirin rahimakumullah, ada kekuatan yang luar biasa yang membuat air laut bisa terbelah. Ada kekuatan yang sungguh luar biasa yang membuat kobaran api menjadi dingin. Ada kekuatan yang sangat dahsyat yang membuat bulan terbelah menjadi dua. Ada kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa yang tak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Kekuatan apakah itu? Itulah the power of doa. Siapapun yang serius menggunakan kekuatan doa, inilah orang-orang yang beruntung, karena yang dituju dan diandalkan dengan sebuah doa itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Sahabat dai yang sangat saya cintai, doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh," yang artinya doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, penegak agama, dan cahaya bagi langit dan bumi. Oleh karena itu, sebagai senjata, sudah semestinya seorang muslim menggunakannya untuk keperluannya sehari-hari. Selain sebagai senjata, doa juga merupakan sebuah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah," yang artinya doa adalah ibadah. Dengan berdoa dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, doa akan selalu untuk optimis menjalani kehidupan, membuat semangat masa depan, dan menjauhkan dari berbagai bisikan-bisikan setan yang melemahkan iman. Hadirin yang dirahmati Allah, doa itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa-biasa menjadi spektakuler, yang berat menjadi ringan, dan yang jauh terasa menjadi lebih dekat. Betul apa? Betul! Dengan berdoa, segalanya menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, khususnya umat
Islam untuk berdoa memohon kepada Allah melalui doa. Salah satunya yaitu surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina benar. Sahabat dai rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengiringi perintah berdoa dengan petunjuk untuk mewaspadai kesombongan. Orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong, sedangkan kesombongan adalah awal dari malapetaka yang besar. Untuk itu, marilah kita menggiatkan diri untuk berdoa kepada Allah. Iringi setiap kesungguhan ikhtiar kita dengan doa yang sungguh-sungguh. Tiada kejadian apapun yang terjadi kecuali hanya atas kehendaknya. Ketika doa kita belum saja dikabulkan, jangan ragu, jangan bimbang. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang banyak bermunajat kepadanya. Bisa jadi doa kita dikabulkan dalam bentuk lain atau dikabulkan di akhirat. Yang pasti Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Membeli bola di Kediri, saya Nurmala pamit undurkan diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.